Arif, santri miskin yang jadi OB, nekat minta izin tidur di gudang, dan Angelika sang miliarder turun sendiri dengan wajah kaget penuh curiga. Semua orang mengira Arif cuma cari aman, tapi saat tas hitam itu mulai dibuka, dan audit besar dimulai, Angelika mendadak gemetar. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gudang itu dingin, rapi, dan terlalu sunyi untuk disebut tempat beristirahat. Rak besi berdiri seperti pagar, kardus-kardus berbaris seperti saksi yang tidak bisa bicara. Di sela-sela lorong sempit, ada ember pel, kain lap, dan botol cairan pembersih yang baunya menusuk hidung. Arif berdiri di depan pintu gudang dengan seragam hijau yang sudah kusam di bagian siku. Peci hitamnya rapat, menutup rambut yang sejak tadi basah oleh gerimis. Ia memeluk tas hitamnya erat, seolah kalau tas itu lepas, ia akan kehilangan satu-satunya pegangan di kota ini. Satpam menatap Arif dari ujung meja, bingung menilai apakah ini permintaan orang putus asa atau trik orang licik. Arif menunduk, suaranya pelan, hampir tenggelam oleh dengung lampu lorong. Ia minta izin tidur di gudang 1 malam saja. Satpam menghela napas. Ia menunjuk papan peraturan yang menempel di dinding, yang pada dasarnya berkata gudang bukan tempat tinggal siapapun. Apalagi karyawan baru. Apalagi office boy yang belum sebulan bekerja. Arif mengangguk, tidak membantah. Wajahnya tetap tenang, tapi ada getar kecil di kelopak matanya, seperti ia menahan sesuatu yang ingin jatuh. Di luar, hujan turun semakin rapat. Angin mendorongnya masuk ke sela-sela pintu, membuat Arif menggigil. Ia membayangkan jalan pulang ke kontrakan yang tidak ia punya. Ia membayangkan tidur di teras toko, dibangunkan orang yang salah, atau dirampas orang yang tidak kenal belas kasihan. Lebih dari itu, ia membayangkan ibunya di kampung yang setiap malam menunggu kabar, menahan sakit, dan tetap berdoa agar anaknya tidak tersesat. Arif menarik napas panjang. Ia menelan gengsi yang sejak tadi menghimpit lidahnya. Ia bilang ia tidak minta apa-apa selain lantai dan atap. Satpam mengusap wajah, ragu. Ia hampir mengiyakan, lalu ragu lagi. Ia takut salah. Dan pada saat keraguan itu makin tebal, suara lift terbuka memecah lorong. Langkah sepatu terdengar tegas, cepat, seperti seseorang yang tidak suka waktunya terbuang. Arif tidak berani menoleh dulu. Satpam malah berdiri lebih dulu, punggungnya kaku seperti baru melihat atasan tertinggi. Angelika muncul di ujung lorong. Blazer coklat rapi membingkai tubuhnya. Rambutnya diikat kuat, wajahnya bersih tanpa lelah yang terlihat, namun sorot matanya tajam seperti orang yang tidak pernah membiarkan kesalahan kecil lolos. Ia berhenti tepat beberapa langkah dari Arif, menatapnya tanpa senyum, tanpa basa-basi. Satpam buru-buru menjelaskan, suaranya terbata. Ia menyebut nama Arif, menyebut kata tidur, menyebut kata gudang, seolah itu rangkaian kata yang memalukan. Angelika tidak menatap Satpam. Ia menatap Arif. Arif menunduk lebih dalam. Tangannya makin kuat memeluk tas. Itu bukan kebiasaan manja. Itu kebiasaan orang yang pernah kehilangan, dan tidak mau kehilangan lagi. Angelika menunjuk tas itu dengan dagunya. Suaranya datar. Kenapa kamu memeluknya seperti itu? Arif diam. Ia tidak biasa menjawab pertanyaan tajam dari orang yang aura kuasanya menekan dada. Ia memilih jujur, tapi kejujuran pun perlu adab. Ia bilang itu isinya cuma pakaian ganti, buku kecil, dan surat untuk ibunya. Angelika menatap peci Arif, lalu menatap wajahnya lagi, seperti sedang mencocokkan sesuatu di ingatan. Tatapannya berubah sebentar, sangat sebentar, dari curiga menjadi seperti kaget yang ingin disembunyikan. Arif tidak tahu, tapi Angelika seperti baru melihat bayangan masa kecilnya sendiri di gudang itu. Sunyi, dingin, dan penuh rasa tidak punya siapa-siapa. Angelika melangkah mendekat. Arif bisa mencium wangi parfumnya yang halus, wangi yang biasanya hanya ada di ruangan rapat, bukan di gudang dan lantai semen. Angelika bertanya lagi, kali ini lebih pelan. Kamu tidak punya tempat pulang. Arif mengangguk, masih menunduk. Ia bilang gajinya belum turun. Uang yang tersisa ia kirim kemarin untuk obat ibunya. Ia belum sempat cari kos. Ia pikir bisa tahan beberapa hari, tapi malam ini ia benar-benar tidak punya arah. Angelika menatapnya lama. Satpam menahan napas. Lorong terasa makin sempit. Lalu Angelika memutar kunci pintu gudang. Lampu menyala,
menyorot kardus-kardus yang tersusun rapi. Ada tong sampah kecil, ada kain pel yang tergantung, ada botol-botol pembersih yang berjajar seperti pasukan kecil. Angelika berdiri di depan pintu, menatap Arif sekali lagi. "Tidur di sini," katanya. Arif seperti tidak percaya. Ia mengangkat kepala sedikit, dan untuk pertama kalinya ia melihat wajah Angelika dari dekat. Ada ketegasan, tapi ada juga luka yang tidak diberi nama. Seolah ia marah pada dunia, dan tidak tahu cara berdamai dengan dirinya sendiri. Angelika menambahkan, suaranya tetap dingin. "Tapi tas itu jangan kamu lepas." Arif mengangguk cepat, berkali-kali. Ia tidak berani tersenyum. Ia takut terlihat meminta lebih. Saat Angelika berbalik pergi, Arif melihat satu gerakan kecil yang membuat dadanya terasa aneh. Tangan Angelika sempat menempel di dadanya sendiri, seperti menahan degup yang tiba-tiba tidak teratur. Angelika melangkah ke lift tanpa menoleh lagi, tapi langkahnya tidak setegas tadi. Ada jeda, ada ragu, ada sesuatu yang tertinggal di gudang itu bersama bau cairan pembersih dan tatapan Arif yang menahan banyak cerita. Arif masuk ke gudang perlahan. Ia duduk di lantai semen, menyandarkan punggung pada rak. Ia membuka tasnya sedikit, memastikan semuanya masih ada. Lalu ia memeluknya lagi, seperti memeluk amanah yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Di atas kardus, ia menghamparkan kain tipis sebagai alas. Ia menatap langit-langit gudang, lalu berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. "Allah, kuatkan aku malam ini." Di luar, hujan masih turun. Tapi untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, Arif tidak merasa benar-benar sendirian. Gudang ini bukan rumah, namun malam ini ia menjadi tempat Arif bertahan, dan tempat Angelika tanpa sadar baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar daripada kecurigaan. Arif memejamkan mata, sementara jauh di atas, di lantai kantor yang terang, Angelika berdiri di depan jendela, menatap hujan dengan dada yang masih sesak. Seperti baru saja melihat seseorang yang seharusnya tidak ada di hidupnya, tapi muncul dengan cara yang tidak bisa ia tolak. Pagi itu gedung belum benar-benar ramai, tapi suara panik sudah lebih dulu memenuhi lorong. Arif baru saja selesai mengepel dekat ruang arsip ketika supervisor berlari kecil, wajahnya tegang. Dua staf mengikuti, salah satunya memegang daftar dokumen seperti sedang menghitung nyawa. Map penting hilang. Bukan map biasa. Map itu berisi data yang akan dibawa ke rapat audit. Tanpa map itu, semua bisa berantakan. Dan ketika panik mulai mencari arah, mata mereka otomatis mencari orang yang paling mudah dituduh. Arif. Ia merasakan tatapan itu sebelum ada yang menyebut namanya. Tatapan yang seperti berkata, orang baru, orang miskin, orang yang semalam tidur di gudang. Tatapan yang tidak perlu bukti. Supervisor memanggil Arif ke depan ruang arsip. Suaranya keras, sengaja dibuat terdengar resmi agar orang-orang mendengar. Arif berdiri dengan tangan basah oleh air pel. Seragam hijaunya belum kering benar karena ia lembur sampai larut, lalu tidur di gudang tanpa selimut. "Kamu semalam ada di mana?" tanya supervisor. Arif menunduk, menjawab pelan. "Di gudang. Saya tidur di gudang." Seorang staf tertawa kecil, lalu menutup mulutnya seolah itu refleks. Staf lain berbisik, alasan paling gampang, tidur di gudang, lalu masuk ambil map. Arif mengangkat wajah sedikit, matanya lelah tapi tidak liar. Ia tidak terbiasa membela diri dengan teriakan. Di pesantren, ia belajar menahan lidah, tapi bukan berarti ia tidak terluka. Supervisor menunjuk pintu arsip. Dia bilang semalam pintu tidak rusak, tapi map hilang. Berarti ada orang yang masuk dengan kunci, atau ada orang yang tahu celah. Arif menggenggam gagang pel. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak punya kunci, bahkan kartu akses pun belum dibuat permanen. Tapi kalimat itu berhenti di dada saat ia melihat seorang staf lain berjalan mendekat sambil membawa satu kotak kecil. Kotak kartu akses baru. Staf itu menatap Arif dengan senyum tipis. Dia bilang, kartu akses ini semalam ada di meja Arif. Siapa yang menaruh? Dia tidak tahu. Arif terdiam. Ia merasa seperti ditarik ke lubang yang sudah disiapkan. Ia menoleh ke satpam yang semalam mengizinkannya tidur, tapi satpam itu menunduk, takut bicara. Lalu langkah sepatu hak tinggi terdengar lagi. Angelika muncul di ujung lorong. Suasana berubah seketika. Bisik-bisik mengecil. Supervisor meluruskan punggung. Semua orang seolah kembali ingat siapa pemilik tempat ini. Angelika berjalan mendekat tanpa tergesa. Wajahnya tenang,
Tapi matanya tajam menembus siapapun yang berdiri di depan. Dia melihat Arif dari atas ke bawah. Seragam hijau, peci hitam, tangan yang masih memegang pel. Angelika bertanya singkat, "Map apa yang hilang?" Supervisor menjelaskan, berusaha terdengar rapi. Lalu ia menambahkan, "Karyawan baru ini semalam ada di gudang. Kemungkinan ia sempat masuk." Arif menelan ludah. Ia menatap lantai, lalu menatap Angelika sebentar. Ada harap kecil yang memalukan, harap bahwa perempuan itu akan ingat izin yang ia berikan semalam. Tapi Angelika tidak menunjukkan apapun. Angelika hanya berkata pelan, tapi suaranya cukup untuk memaku semua orang. "Siapapun yang bersalah akan keluar hari ini." Kalimat itu jatuh seperti pintu besi. Arif merasakan telinganya panas. Tangannya gemetar sebentar, lalu ia menahan. Ia mengangguk pelan, bukan karena mengaku, tapi karena ia tidak ingin memotong ucapan atasan. Ia meminta satu izin. "Biarkan saya membantu mencari." Supervisor hendak menolak, tapi Angelika diam. Diamnya seperti perintah. Arif langsung bergerak. Ia menyisir gudang dulu, lalu lorong samping, lalu ruang cuci, lalu tempat tumpukan kardus lama yang jarang disentuh. Ia mencari tanpa mengeluh. Tangannya kotor, bajunya makin basah, tapi ia terus membongkar tumpukan dengan sabar, seperti sedang mencari sesuatu yang lebih dari map. Di antara kardus yang hampir roboh, ia menemukan map itu. Map terjepit, terselip rapi, seolah sengaja disembunyikan lalu dibiarkan ditemukan di tempat yang bisa menuduhnya lagi. Arif memandangi map itu sebentar, bukan lega, melainkan sedih. Ia tahu, meski map ditemukan, kecurigaan tidak akan hilang begitu saja. Arif membawa map itu ke lorong. Semua orang berkumpul. Supervisor langsung merebutnya, membuka, memastikan isinya lengkap. Wajah supervisor berubah, tapi bukan malu, melainkan bingung karena rencananya tidak berjalan mulus. Seseorang berbisik, mungkin Arif yang menyembunyikan, lalu pura-pura menemukan. Arif mendengar bisik itu. Ia tidak menoleh. Ia menyerahkan map dengan dua tangan, sopan, seperti menyerahkan sesuatu yang suci. Lalu ia mundur satu langkah, menunduk pada Angelika. Angelika menatap map itu, lalu menatap Arif lagi. Tatapannya tidak selembut apapun, tapi ada jeda kecil, seperti ada sesuatu yang bertabrakan di dalam hatinya. Arif kembali memegang pel. Ia berjalan pelan menuju gudang, melewati rak-rak kardus yang semalam menjadi tempat ia bertahan hidup. Di langkah terakhir sebelum masuk, ia mendengar suara Angelika memanggil supervisor dengan nada pelan tapi memerintah. Arif tidak menunggu untuk mendengar lanjutannya. Ia memilih masuk, menutup pintu gudang pelan, dan menahan napasnya sendiri agar tidak pecah di tempat yang sama ia menundukkan diri semalam. Sejak map itu ditemukan, gudang tidak lagi terasa seperti tempat aman bagi Arif. Gudang berubah jadi tempat yang setiap sudutnya seperti punya mata. Rak-rak besi yang semalam jadi sandaran punggungnya, kini terasa seperti dinding yang menyimpan bisik orang. Namun Arif tetap masuk gudang setiap malam. Bukan untuk tidur. Malam pertama setelah kejadian itu, lampu lorong sudah dimatikan separuh. Gedung sepi, hanya suara kipas pendingin dan langkah satpam yang sesekali lewat. Arif menunggu sampai semuanya sunyi, lalu menyelinap ke gudang dengan kunci yang ia pinjam dari supervisor untuk alasan yang dibuat rapi, mengecek stok kain pel dan sabun. Pintu gudang menutup pelan. Arif menghela napas panjang, seolah baru bisa bernapas ketika tidak ada orang. Ia duduk di lantai, di sudut yang tertutup bayangan rak. Tas hitamnya ia letakkan di pangkuan. Tangannya gemetar sedikit ketika resleting dibuka, bukan karena takut ketahuan, tapi karena apa yang ia simpan di dalamnya lebih berat dari sekadar kain baju. Di dalam tas ada buku catatan kecil, sampulnya sudah mulai mengelupas. Ada juga beberapa amplop coklat yang sudah dipakai berkali-kali. Ada foto kusam yang selalu ia bungkus kain agar tidak rusak. Dan ada satu amplop putih tanpa tulisan, yang selalu ia letakkan paling bawah, seperti sesuatu yang hanya boleh disentuh saat hati benar-benar siap. Arif mengambil buku catatan itu. Ia menulis dengan pena yang tintanya sering macet, tapi tulisannya rapi, seperti orang yang terbiasa menyalin pelajaran. Sesekali ia berhenti, menatap lantai, lalu menulis lagi. Ia tidak menulis keluhan tentang kantor. Ia tidak menulis kebencian pada orang yang menuduhnya. Ia menulis hal yang jauh lebih sunyi. Nama ibunya, daftar obat, jumlah uang yang bisa ia kirim minggu ini, dan doa,
yang ia tulis pelan seolah takut mengganggu malam. Di halaman berikutnya, ia menulis sesuatu yang lebih membuat dadanya sesak. Nama seorang kiai yang sudah wafat. Amanah yang dititipkan di akhir usia sang kiai. Amanah yang membuat Arif pergi dari kampung, menahan lapar, menerima hinaan, dan tetap berdiri. Di luar gudang, satpam lewat. Arif menutup buku cepat, memeluk tasnya lagi. Ia menahan napas sampai langkah satpam menjauh. Setelah sunyi kembali, ia membuka lagi. Ia mengambil satu amplop coklat, mengeluarkan kertas kecil yang penuh angka. Bukan angka keuntungan, bukan angka rekening kaya. Itu angka kiriman untuk panti asuhan kecil yang ia kenal dari pesantren. Ia pernah berjanji pada diri sendiri, kalau ia dapat kerja, ia tidak boleh lupa pada anak-anak yang lebih tidak punya. Arif memasukkan kertas itu lagi, menyelipkannya di balik tumpukan kardus paling bawah. Kardus itu terlihat tidak penting, berisi kain lem bekas, tapi Arif tahu tempat sembunyi terbaik adalah tempat yang tidak dilirik. Ia mengulang hal itu beberapa malam. Setiap kali ia masuk, ia selalu pastikan pintu tertutup rapat. Ia selalu duduk di sudut yang sama. Ia selalu menulis, lalu menyelipkan, lalu merapikan kardus seperti semula. Tidak ada yang tampak berubah. Namun kecurigaan orang lain semakin tumbuh. Suatu malam, ketika Arif keluar dari gudang membawa ember kosong, seorang staf kebersihan melihatnya dari ujung lorong. Tatapannya tidak ramah. Ia menunggu Arif lewat, lalu bergerak menuju gudang diam-diam. Pagi harinya, kabar itu sampai ke meja yang paling tinggi. Angelika mendengar bahwa Arif sering masuk gudang malam-malam, membawa tas, dan berlama-lama di sana. Orang yang melapor menambahkan bumbu dengan senyum sinis. Mungkin Arif menyimpan sesuatu. Mungkin ia sedang menunggu kesempatan. Mungkin map kemarin bukan kebetulan. Angelika tidak bereaksi di depan mereka. Ia hanya mengangguk, lalu menyuruh semuanya kembali kerja. Tapi setelah orang-orang pergi, Angelika berdiri lama di depan jendela kantornya. Tangannya menggenggam ponsel, lalu melepas, lalu menggenggam lagi. Gudang itu kecil, tapi sejak malam Arif meminta tidur, gudang itu seperti menjadi titik yang mengganggu kepalanya. Angelika akhirnya turun lagi, sendirian. Langkahnya pelan, lebih pelan dari biasanya, seolah ia tidak ingin ada yang mendengar. Lorong sudah sepi, lampu sebagian dimatikan. Dari jauh, pintu gudang tampak tertutup, tapi ada celah tipis cahaya dari bawahnya. Angelika berhenti beberapa langkah dari pintu. Ia tidak langsung membuka. Dari dalam, terdengar suara lembut, sangat pelan, seperti gumam orang yang sedang membaca sesuatu dengan hati. Bukan suara telepon. Bukan suara musik. Bukan suara orang berkomplot. Angelika menempelkan telinganya sebentar, lalu menjauh, bingung pada dirinya sendiri. Ia memegang dadanya pelan, merasakan degup yang tidak seperti biasanya. Ada rasa marah yang tidak jelas sasaran, ada rasa penasaran yang terus menariknya, dan ada rasa takut yang lebih halus dari semuanya. Angelika membuka pintu gudang tanpa suara keras. Lampu gudang menyala, menyorot Arif yang duduk di lantai dengan sajadah tipis di depannya. Tas hitamnya ada di pangkuan. Buku catatan terbuka. Wajah Arif tenang, tapi matanya terlihat lelah, seperti mata orang yang berjuang diam-diam. Arif tersentak kecil ketika melihat Angelika. Ia buru-buru menutup buku, berdiri, menunduk dalam. Tangannya refleks memeluk tas lebih erat. Angelika menatapnya lama. Tatapannya tajam, tapi kali ini bukan seperti ingin menghukum. Tatapan itu seperti orang yang sedang menahan sesuatu agar tidak runtuh. "Kamu ngapain di sini tiap malam?" tanya Angelika akhirnya. Arif menelan ludah. Suaranya tetap pelan, tapi jujur. Ia bilang ia menulis surat untuk ibunya. Ia bilang ia menyisihkan uang, mencatat semuanya, agar tidak salah langkah. Ia bilang ia takut lupa pada amanah yang membuatnya datang ke sini. Angelika tidak langsung percaya. Ia melangkah mendekat, menatap buku catatan yang sudah tertutup. Ia menatap sajadah tipis yang pudar. Ia menatap tangan Arif yang sedikit gemetar tapi tidak berani menyinggung apapun. Arif tetap menunduk. Ia tidak menuntut dimengerti. Ia hanya ingin tidak mengganggu. Angelika mengangkat dagunya sedikit, memeriksa wajah Arif. Ada luka yang ditahan, ada rasa malu yang tidak dibuat-buat. Dan semakin ia menatap, semakin Angelika sadar bahwa orang ini bukan sedang menyembunyikan sesuatu untuk mencuri, tapi menyembunyikan sesuatu agar tidak dirampas. Angelika tidak mengatakan itu.
Ia hanya menarik napas, lalu berkata dengan suara yang tetap dingin agar dirinya aman. Mulai besok, jangan lama-lama di gudang. Arif mengangguk cepat. Ia tidak membantah. Ia hanya menyelipkan buku catatan ke dalam tas, merapikan sajadah, dan berdiri menunggu perintah berikutnya. Angelika berbalik pergi, langkahnya tidak secepat biasanya. Di ambang pintu, ia berhenti sebentar, seperti ingin menoleh, tapi ia menahan. Ketika pintu gudang menutup pelan, Arif menghembuskan napas yang sejak tadi ia tahan. Ia duduk lagi, memeluk tasnya, dan menatap kardus-kardus yang menyimpan catatan hidupnya. Di luar, langkah Angelika menjauh, tetapi di dalam dada Angelika, suara Arif yang pelan tadi justru tinggal lebih lama, membuat malam yang biasanya terasa biasa, mendadak terasa berat dan asing. Pagi hari setelah Angelika memergoki Arif di gudang, udara kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena bisik-bisik yang tumbuh seperti jamur di tempat gelap. Orang-orang mulai menghitung jam kerja Arif, menghitung langkahnya, menghitung kapan ia menunduk, kapan ia lewat, seolah hidup Arif adalah angka yang boleh ditimbang seenaknya. Arif tidak berubah. Ia tetap menyapu, mengepel, mengangkat kardus, membersihkan kaca, lalu kembali ke sudut kecil tempat alat kebersihan disimpan. Hanya satu hal yang berubah, ia tidak lagi berlama-lama di gudang. Ia menahan dirinya, seolah takut keberadaannya saja sudah membuat orang merasa terganggu. Namun Angelika justru terasa makin sering melihatnya. Setiap kali Arif lewat di depan ruang rapat membawa kantong sampah, Angelika mendapati dirinya menatap terlalu lama. Bukan tatapan marah, bukan tatapan curiga seperti awal, melainkan tatapan yang seperti mencari sesuatu di wajah Arif. Sesuatu yang ia lupa namanya. Hari itu, Angelika memanggil Arif ke lantai atas. Arif datang dengan seragam hijau yang rapi, peci hitamnya bersih, sepatu kerjanya mengkilap meski sudah tipis di bagian depan. Ia berdiri di depan meja Angelika dengan kepala menunduk. Kedua tangannya memegang gagang sapu yang ia bawa karena takut dianggap menganggur. Angelika tidak langsung bicara. Ia membuka beberapa berkas, menutupnya lagi, lalu menatap Arif. "Kamu bilang semalam menulis surat untuk ibumu," ucap Angelika pelan. Arif mengangguk. Matanya turun ke lantai, suaranya nyaris tidak terdengar. Ia bilang ibunya sakit, dan ia tidak ingin ibunya merasa sendirian. Ia tidak punya banyak cara selain menulis. Angelika bertanya berapa lama ibunya sakit. Arif menjawab dengan jujur yang sederhana. Sudah lama, makin berat setelah ayahnya meninggal. Arif menelan napas, lalu menambahkan bahwa ibunya tidak pernah mengeluh. Justru ibunya yang selalu menyuruh Arif makan dulu, meski Arif tahu ibunya sendiri sering menahan lapar. Angelika memutar kursinya sedikit. Ia menatap jendela, menatap lalu lintas di bawah yang bergerak cepat seperti orang-orang yang tidak pernah sempat merasakan sedih. "Kamu tidur di gudang karena tidak punya uang kos," kata Angelika. Arif mengangguk lagi. Angelika menahan sesuatu di tenggorokan. Ia tidak suka mendengar kata itu. Tidak punya. Kata itu seperti pintu yang membuka ruangan lama di kepalanya, ruangan yang ia kunci rapat. Ia menatap Arif lagi, kali ini lebih tajam, seolah ingin memastikan Arif tidak sedang memainkan belas kasihan. Arif tetap menunduk. Ia tidak memohon. Ia tidak memaksa. Ia hanya menerima nasib seperti orang yang sudah lama belajar sabar. Angelika menepuk meja sekali, halus, tapi membuat Arif refleks mengangkat kepala sedikit. "Kenapa kamu tidak minta bantuan ke siapapun di sini?" ucap Angelika. Arif menjawab pelan. Ia tidak ingin merepotkan. Ia baru bekerja, belum punya siapa-siapa. Ia takut jika meminta, orang akan menertawakan. Ia juga takut jika menerima bantuan, ia tidak sanggup membalas. Angelika mendengus kecil. Ia tidak suka jawaban itu, tapi bukan karena salah, melainkan karena jawaban itu terlalu bersih. Terlalu seperti cara orang bertahan tanpa menyeret orang lain. Angelika menutup salah satu berkas, lalu menunjuk meja kecil di sudut ruangan. Di sana ada sekotak roti yang biasanya tidak ia sentuh. Ia berkata, "Ambil satu." Arif ragu. Ia menatap roti itu seperti menatap sesuatu yang terlalu mahal untuk dirinya. "Ambil," kata Angelika, lebih tegas. Arif mengambil satu, memegangnya hati-hati, lalu menunduk lagi. Angelika tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk kecil, seolah membuang percakapan itu dari pikirannya. Arif berpikir ia boleh pergi,
Tapi Angelika justru memanggil lagi sebelum Arif sempat melangkah. Arif, ucapnya. Arif berhenti. Angelika menatapnya dari ujung mata. Suaranya turun, lebih sunyi dari biasanya. Malam itu, ketika kamu di gudang, kamu menyebut kata amanah. Amanah apa? Arif merasakan jantungnya seperti terpukul dari dalam. Ia menggenggam roti itu lebih erat tanpa sadar. Ia tidak menjawab cepat. Ia menahan diri, menimbang, karena amanah itu bukan cerita yang bisa dibuka sembarangan. Amanah itu seperti api kecil. Jika dikeluarkan di tempat yang salah, bisa membakar. Arif akhirnya berkata, itu amanah dari guru saya. Amanah yang harus saya sampaikan ke orang tertentu. Angelika memiringkan kepala. Ruangan mendadak terasa sempit. Orang tertentu siapa? Katanya pelan. Suaranya seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Arif menunduk lebih dalam. Ia tidak berani menyebut nama. Ia hanya berkata, orang itu ada di gedung ini. Angelika menahan napas. Jemarinya mencengkeram ujung meja. Matanya berubah. Ada kilat marah. Ada kilat takut. Ada kilat yang seperti menolak percaya. Arif tidak menambah kata. Ia hanya berdiri, menunggu, seperti orang yang siap dihukum kapan saja. Angelika berdiri dari kursinya. Ia berjalan memutar meja, mendekati Arif sampai jaraknya hanya beberapa langkah. Arif mencium wangi parfum yang sama seperti malam pertama. Wangi itu tidak lagi terasa mewah, tapi terasa seperti dinding. Angelika menatap tas hitam Arif yang tidak pernah lepas jauh dari tubuhnya. Tatapannya turun, lalu naik lagi ke wajah Arif. Kamu menyembunyikan sesuatu di tas itu? Katanya. Arif menelan ludah. Ia ingin berkata tidak, tapi ia tahu itu bohong. Ia menyembunyikan sesuatu, tapi bukan untuk mencuri. Ia menyembunyikan sesuatu karena isi tas itu bisa mengubah hidup seseorang. Angelika melangkah mundur satu langkah, lalu mengambil napas panjang, seolah ia baru saja menahan tenggelam. Suaranya kembali dingin, berusaha jadi atasan yang tidak tersentuh. Kamu boleh kerja seperti biasa, tapi jangan bikin masalah. Jangan masuk gudang malam-malam lagi. Arif mengangguk, suaranya pelan. Baik, Bu. Saat Arif berbalik, ia melihat sesuatu yang jarang ia lihat pada orang kaya. Angelika menatap punggungnya, bukan dengan kemenangan, tapi dengan luka yang mencoba disembunyikan. Arif keluar dari ruangan itu membawa roti yang belum ia makan. Di lorong, beberapa karyawan menatapnya sinis, seolah Arif baru saja melakukan hal besar. Arif berjalan menunduk, tapi langkahnya tidak goyah. Di balik pintu, Angelika berdiri sendirian. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Tangannya menyentuh dadanya pelan, seperti menahan degup yang tidak mau patuh pada logika. Hari-hari menjelang audit membuat kantor seperti hidup di atas kaca. Semua orang bicara pelan, berjalan cepat, dan menahan tawa. Berkas-berkas dipindah dari satu meja ke meja lain. Printer nyaris tidak berhenti. Di ruang rapat, nama Angelika disebut seperti mantra yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Angelika terlihat tenang di luar, tapi orang yang paling peka bisa melihat tangannya sering mengepal saat membaca laporan. Tidurnya makin sedikit. Kopinya makin sering. Ia seperti orang yang terus memegang kendali, karena jika ia lepas sebentar saja, ia takut jatuh ke lubang yang tidak ia kenal. Di tengah tegang itu, ada satu orang yang justru tampak paling santai. Namanya Raka. Orang-orang memanggilnya kerabat dekat Angelika, semacam keluarga yang sudah lama ikut membesarkan bisnis. Raka sering masuk ke ruangan Angelika tanpa mengetuk. Ia bicara pada Angelika seperti orang yang punya hak, tapi suaranya selalu dibungkus ramah. Ia tersenyum pada siapapun, menepuk pundak staf, memberi candaan ringan, seolah ia orang baik yang tidak mungkin menyimpan sesuatu. Arif mengenal Raka bukan dari percakapan, tapi dari cara Raka menatap. Tatapan Raka pada orang lain selalu hangat, tapi tatapannya pada Arif punya garis tipis yang dingin, seperti orang yang sedang menghitung risiko. Suatu sore, Arif dipanggil ke ruang administrasi. Supervisor menyerahkan map tebal, berisi dokumen yang harus diantar ke kantor cabang. Katanya ini perintah langsung. Arif diminta segera berangkat sebelum macet. Tidak ada waktu bertanya banyak. Arif menerima map itu dengan dua tangan, menunduk, lalu pergi. Di bawah, Raka sudah menunggu dekat pintu keluar, berdiri santai seperti kebetulan. Ia menepuk bahu Arif pelan. Hati-hati di jalan, kata Raka. Kamu anak baik. Arif hanya mengangguk,
Tapi dadanya terasa tidak nyaman. Kata anak baik terdengar manis, tapi dari mulut Raka, itu terdengar seperti pancing. Perjalanan ke kantor cabang memakan waktu lama. Arif naik transportasi umum, memeluk map itu erat. Sama eratnya ia memeluk tas hitamnya. Sepanjang jalan, ia memikirkan ibunya. Ia memikirkan doa yang ia tulis semalam. Ia memikirkan amanah gurunya yang terus membakar dadanya perlahan. Sampai di kantor cabang, Arif menyerahkan map itu pada staf penerima. Staf itu membuka, mengecek cepat, lalu wajahnya berubah. Ini salah, katanya. Arif terdiam. Staf itu menunjuk salah satu lembar dokumen. Ada angka yang tidak masuk akal. Ada tanda tangan yang seperti dipaksa meniru. Ada stempel yang tampak seperti stempel asli, tapi jika diperhatikan, garisnya terlalu tebal di satu sisi. Arif merasa tengkuknya panas. Ia meminta izin melihat lebih lama. Dan saat ia memeriksa, jantungnya seperti diperas. Ia bukan ahli, tapi ia terbiasa teliti sejak mondok. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dokumen ini bukan sekadar salah ketik. Dokumen ini seperti sengaja dibuat untuk jadi bom. Arif buru-buru meminta staf itu menahan dokumen. Jangan diproses dulu. Ia pamit pulang dengan tubuh gemetar. Di perjalanan kembali, pikirannya kacau. Kalau ia diam, dokumen itu bisa menghancurkan perusahaan. Kalau ia bicara, ia bisa dituduh memalsukan. Dan siapa yang akan dipercaya? Ofes Bu Miskin atau kerabat dekat pemilik perusahaan. Saat ia tiba di gedung, malam mulai turun. Lampu kantor sebagian menyala. Arif berjalan cepat ke lift, tapi sebelum ia masuk, ia melihat pintu ruang rapat terbuka sedikit. Ada suara. Raka. Suara Raka terdengar pelan tapi jelas, seperti orang yang sedang mengatur panggung. Arif berhenti. Ia tidak berniat menguping, tapi kalimat berikutnya membuat kakinya seperti tertancap. Raka sedang bicara pada Angelika. Ia bilang, ada laporan dari cabang. Dokumen yang dikirim ternyata bermasalah. Dan yang mengantar adalah Arif. Raka menyebutnya dengan nada prihatin, seolah ia ingin melindungi perusahaan dari orang yang salah. Arif merasakan darahnya turun ke kaki. Ia memegang dinding, menahan tubuhnya agar tidak goyah. Angelika tidak menjawab cepat. Dari celah pintu, Arif melihat Angelika berdiri dengan wajah datar, tapi matanya tidak datar. Matanya seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Raka menambahkan, mungkin Arif masih menyimpan dendam karena kemarin dituduh. Atau mungkin ia memang sudah berniat dari awal. Raka berkata itu dengan suara yang lembut, seperti orang yang sedang memberi nasihat. Arif ingin masuk, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ia sadar, jika ia masuk tanpa diundang, itu malah jadi bukti bahwa ia panik. Ia mundur pelan, lalu berjalan menuju gudang. Di dalam gudang, ia duduk di lantai seperti malam pertama. Tangannya membuka tas hitamnya, tapi kali ini ia tidak mencari buku catatan. Ia mencari sesuatu lain. Ia mengambil foto kusam itu, menatap wajah anak perempuan kecil di depan gerbang pesantren. Wajah yang membuat dadanya seperti ditarik ke masa lalu. Arif menutup mata, mengingat suara gurunya. Kalau suatu hari kamu bertemu dia, jangan buru-buru bicara. Dunia orang kaya penuh jebakan. Kamu harus sabar, dan kamu harus punya bukti. Arif membuka mata lagi. Ia menatap tumpukan kardus yang ia pakai menyelipkan catatan-catatan. Ia berdiri, lalu mulai mengeluarkan satu persatu kertas yang ia simpan. Bukan uang, bukan doa. Ada catatan kecil tentang pergerakan dokumen. Ada tanggal, jam, dan nama orang yang ia lihat membawa berkas keluar masuk. Ia menulis itu bukan untuk menuduh siapapun dulu. Ia menulis karena nalurinya berkata, suatu saat catatan kecil akan jadi penyelamat. Arif menahan napas. Ia sadar, serangan ini bukan kebetulan. Raka tidak menyerangnya dengan tangan. Raka menyerangnya dengan kepercayaan. Pintu gudang diketuk keras. Arif terlonjak, buru-buru memasukkan kertas ke dalam tas. Ia berdiri dengan punggung tegak, menelan takutnya. Pintu terbuka. Angelika masuk. Wajahnya tegang. Matanya menatap Arif tanpa senyum. Tangannya membawa map dari kantor cabang. Arif menunduk, tapi kali ini tidak sekadar pasrah. Ia menunduk seperti orang yang menahan badai. Angelika melempar map itu ke atas kardus. Kertasnya hampir tercecer. Kamu jelaskan, kata Angelika pelan, tapi suaranya seperti es. Arif menarik napas. Ia melihat map itu,
lalu menatap Angelika sebentar. Di mata perempuan itu ada marah, ada kecewa, tapi juga ada sesuatu yang Arif tidak bisa sebut. Seperti bagian diri Angelika ingin percaya, tapi bagian lain takut dibodohi. Arif berkata pelan, "Saya tidak buat itu. Saya cuma disuruh antar." Angelika menatapnya lama. Lalu suaranya turun, makin pelan, makin tajam. "Kalau begitu, tunjukkan bukti." Arif menggenggam tas hitamnya. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia tidak mundur. Di detik itu, Arif sadar, jalan amanahnya sudah masuk ke pintu paling berbahaya. Gudang malam itu terasa lebih sempit dari biasanya. Seolah rak-rak besi mendekat, kardus-kardus menekan udara, dan lampu neon menggantung lebih rendah dari kemarin. Angelika berdiri di depan pintu dengan map dari kantor cabang masih di tangannya. Wajahnya dingin, tapi mata itu tidak dingin. Mata itu seperti orang yang sedang menahan luka agar tidak terlihat. Arif memeluk tas hitamnya. Jemarinya menegang di resleting, lalu melemah lagi. Ia tahu, begitu tas ini dibuka, ia tidak bisa menutup cerita yang sudah lama ia simpan. Angelika menatap tas itu tanpa berkedip. "Bukti?" katanya sekali lagi. Suaranya pelan tapi memerintah. Arif menunduk, menarik napas panjang. Ia tidak berani menatap Angelika terlalu lama. Bukan karena takut pada kuasanya, tapi karena ia takut pada reaksi yang akan muncul setelah kebenaran keluar. Ia membuka tas perlahan. Bunyi resleting seperti suara kecil yang memecah malam. Yang pertama ia keluarkan bukan dokumen kantor, bukan barang curian, bukan apapun yang orang-orang curigai. Arif mengeluarkan selembar kain tipis yang ia lipat rapi. Sajadah yang warnanya sudah pudar, ujungnya sedikit robek, tapi ia rawat seperti benda berharga. Angelika menatapnya, alisnya naik sedikit, seperti tidak mengerti. Arif meletakkan sajadah itu di atas kardus, lalu mengeluarkan buku catatan kecil. Sampulnya kusam, tapi di dalamnya tulisan Arif rapi, berbaris, seperti orang yang terbiasa hidup dalam aturan. Angelika melangkah lebih dekat, menatap buku itu. "Itu bukti apa?" tanyanya. Arif membuka halaman demi halaman, memperlihatkan catatan tanggal, jam, dan peristiwa kecil yang ia lihat sejak bekerja. Ada hari ketika ia melihat map tertentu dibawa keluar ruang arsip tanpa prosedur. Ada hari ketika ia mendengar seseorang menyuruh staf membuat salinan. Ada hari ketika ia melihat kartu akses yang tiba-tiba ada di mejanya, padahal ia yakin tidak pernah meminta. Angelika membaca pelan. Napasnya berubah. Ia tidak menolak, tapi juga tidak langsung percaya. Ia menatap tulisan itu seperti menatap jejak kaki di tanah basah. Bisa jadi benar, bisa jadi dibuat, tapi ada sesuatu pada detailnya yang terlalu rapi untuk sekadar karangan. Arif menelan ludah. Ia tahu catatan ini belum cukup untuk menuduh Raka. Ia hanya bisa menunjukkan pola, bukan pelaku. Angelika menutup buku itu pelan, lalu menatap Arif. "Ini cuma catatan," katanya. "Aku butuh lebih dari ini." Arif mengangguk pelan. "Saya paham." Ia kembali merogoh tasnya, kali ini lebih dalam. Tangannya sempat gemetar saat menyentuh amplop putih tanpa tulisan. Amplop itu terasa seperti batu di telapak tangannya, berat bukan karena isi, tapi karena makna. Angelika melihat perubahan kecil di wajah Arif. Untuk pertama kalinya, Arif terlihat seperti orang yang benar-benar takut, bukan takut dituduh, tapi takut menunaikan sesuatu yang akan mengubah hidup orang lain. Angelika berkata, "Keluarkan." Arif diam sebentar. Ia menunduk. Suaranya hampir hilang. "Ini bukan cuma soal dokumen kantor, Bu." Angelika tidak suka kata Bu diucapkan dengan nada seperti itu. Nada itu seperti menempatkannya lebih tinggi, padahal yang Arif bawa justru seperti hendak menariknya jatuh ke kenyataan yang ia hindari. Arif akhirnya mengeluarkan amplop putih itu, lalu meletakkannya di atas kardus, terpisah dari buku catatan. Angelika menatap amplop itu lama. Ia tidak mengambilnya. Ia seolah takut tangan sendiri akan bergetar kalau menyentuhnya. "Kamu dapat itu dari siapa?" tanya Angelika. Arif mengangkat wajah sedikit. Matanya berkaca, tapi ia menahan. "Dari guru saya," katanya. "Dari kiai yang sudah lama wafat." Angelika menelan napas. Dadanya naik turun. Ia mencoba tetap dingin, tapi kata kiai menusuk sesuatu di kepalanya. Kata itu membawa bayangan gerbang pesantren, membawa bau tanah setelah hujan, membawa suara anak kecil menangis di malam yang jauh. Arif melanjutkan, suaranya tetap pelan.
Guru saya menyimpan ini bertahun-tahun. Saya disuruh mencari pemiliknya. Nama yang tertulis di dalamnya, namanya Angelika. Punggung Angelika menegang. Matanya membesar sebentar, lalu ia cepat menutupinya. Kamu main-main, katanya. Arif menggeleng. Ia tidak berani mengangkat suara. Saya tidak dapat apa-apa dari main-main, Bu. Angelika melangkah maju satu langkah. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara, seperti ragu menyentuh amplop itu. Apa isinya? Arif menggeleng pelan. Saya tidak pernah buka. Itu amanah. Angelika terdiam. Hening menggantung panjang. Di dalam gudang, suara tetesan dari keran bocor terdengar jelas, seperti jam yang menghitung keberanian seseorang. Angelika akhirnya mengambil amplop itu. Jarinya sedikit bergetar, tapi ia memaksa tenang. Ia membalik amplop itu, tidak ada tulisan. Ia memandang Arif lagi, seolah ingin memastikan ini bukan jebakan. Arif menunduk. Kalau Bu ingin saya pergi setelah ini, saya akan pergi. Tapi surat itu harus sampai. Angelika menelan napas. Ia menarik ujung amplop, mencoba membuka. Tapi tangannya berhenti lagi. Ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Takut menemukan kebenaran yang membuat semua yang ia bangun selama ini terlihat palsu. Angelika menatap Arif. Kenapa kamu yang disuruh? Tanya Angelika pelan. Arif menjawab tanpa banyak kata. Guru saya bilang, saya orang miskin, jadi saya tidak mudah dibeli. Saya santri, jadi saya tahu batas. Guru saya bilang, orang yang membawa kebenaran harus membawa adab, bukan kebencian. Angelika memejamkan mata sesaat. Kalimat itu seperti tamparan halus. Bukan karena menyakitkan, tapi karena ia sadar hidupnya penuh orang yang tersenyum sambil menyimpan pisau. Dan di depannya kini ada orang yang bahkan menunduk ketika disakiti. Angelika membuka mata, menatap amplop itu lagi. Ia tidak membukanya malam itu. Ia menyelipkannya ke dalam map audit yang ia bawa, seolah ingin menyembunyikannya dari dunia, padahal ia sebenarnya sedang menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Angelika berkata dingin, besok kamu ikut aku. Arif mengangkat kepala sedikit, terkejut. Angelika melanjutkan, suaranya tegas. Aku ingin kamu tunjukkan semua yang kamu catat. Aku ingin tahu siapa yang bermain di belakangku. Arif mengangguk pelan. Baik, Bu. Angelika berbalik menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti sebentar, tidak menoleh, hanya berkata satu kalimat yang jatuh seperti beban baru. Dan soal surat itu, jangan bilang siapapun. Arif menunduk. Ia memeluk tasnya lagi, tapi kali ini pelukannya berbeda. Bukan lagi pelukan orang yang takut dicuri, melainkan pelukan orang yang sedang menahan badai yang akan segera datang. Pagi itu Angelika datang lebih awal dari siapapun. Parkiran masih sepi. Langit masih abu, seperti belum siap melihat apa yang akan terjadi hari ini. Di dalam lift, Angelika berdiri sendirian, menatap pantulan dirinya di dinding kaca. Wajahnya rapi, tapi matanya tidak rapi. Ada gelombang yang ia tahan, ada ketakutan yang ia bungkus dengan make up dan wibawa. Arif menunggu di depan gudang, seperti perintah semalam. Seragam hijaunya sudah disetrika, pecinya bersih. Tas hitamnya ada di tangan, tapi ia tidak memeluknya seerat kemarin. Ia hanya menggenggam, seperti orang yang sudah pasrah akan melepas beban. Angelika mendekat. Ia tidak menyapa. Ia hanya berkata, ikut. Mereka berjalan ke ruang arsip yang biasanya penuh orang. Hari itu sengaja dikosongkan. Angelika meminta satpam menutup akses sebentar. Ia tidak ingin ada bisik-bisik. Ia ingin kebenaran jatuh tanpa penonton. Di ruangan itu, Angelika meletakkan map audit di meja. Di dalam map itu ada amplop putih yang semalam ia selipkan. Amplop yang terus mengganggu pikirannya seperti serpihan kaca. Arif berdiri di seberang meja. Ia menunduk, menunggu. Angelika menatap amplop itu lama. Jemarinya menyentuh ujungnya, lalu berhenti. Ia menarik tangan seperti takut terbakar. Lalu ia menghela napas, menatap Arif. Kamu yakin ini untuk aku? Katanya. Arif mengangguk. Guru saya menyebut namanya jelas. Bu. Angelika tidak suka mendengar kata Bu di saat seperti ini. Kata itu membuat ia terasa seperti atasan, padahal yang ia rasakan sekarang seperti anak kecil yang menunggu dihukum. Angelika mengambil amplop itu. Ia duduk pelan, seolah lututnya mendadak lemah. Ia membuka perlahan, seperti orang membuka luka lama yang belum sembuh.
Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua. Ada satu foto yang lebih jelas dari yang Arif simpan di tas. Foto itu menampilkan seorang anak perempuan kecil berdiri di depan gerbang pesantren. Di belakangnya ada papan nama yang sudah pudar. Anak itu tersenyum, tapi matanya tampak seperti baru selesai menangis. Angelika memandang foto itu, dan warna wajahnya berubah. Tangannya menutup mulut. Nafasnya tersendat. Seperti ada udara yang tiba-tiba hilang dari ruangan. Arif menunduk lebih dalam, menahan diri untuk tidak menyela. Angelika mengangkat mata, menatap Arif sebentar, lalu kembali menatap foto itu. Suaranya pecah, pelan, seperti suara yang keluar dari tempat paling dalam. Itu aku. Kalimat itu jatuh seperti batu. Arif mengangguk. Angelika menggenggam foto itu, dan jemarinya bergetar. Ia membalik foto. Di belakang ada tulisan tangan yang rapih, tulisan seorang kiai. Di bawah foto ada surat panjang. Angelika membaca perlahan. Bibirnya bergerak kecil, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya napas yang makin berat, makin pendek. Surat itu menjelaskan masa yang selama ini ia anggap kabur. Masa yang selalu ia tutup dengan kerja, uang, dan kontrol. Masa ketika ia masih kecil dan tidak paham kenapa tiba-tiba ia harus tinggal di pesantren. Kenapa ia dilarang menyebut nama keluarga. Kenapa ia diminta diam ketika ada orang mencarinya. Surat itu menyebut satu nama yang membuat Angelika ingin menolak kenyataan. Raka. Di surat itu tertulis bahwa keluarganya dulu tidak menaruhnya di pesantren karena ingin ia jadi santri. Ia dititipkan karena ada bahaya di rumah. Ada rencana menghapusnya dari garis waris. Ada penggelapan yang butuh jalan bebas. Anak kecil yang tahu terlalu banyak harus disingkirkan, bukan dengan membunuh, tapi dengan menghilangkan. Angelika memejamkan mata keras, seperti berharap ketika membuka mata nanti semua berubah jadi mimpi. Namun huruf-huruf di surat itu tetap ada. Raka disebut bukan sebagai anak baik yang menemani bisnis, tapi sebagai orang yang sejak dulu sudah mengincar semua. Raka disebut sebagai sosok yang membuat ayah Angelika ketakutan, yang membuat ibunya menangis diam-diam, dan yang akhirnya memaksa mereka menitipkan Angelika ke pesantren agar selamat. Angelika menatap Arif, wajahnya seperti retak. Kenapa aku tidak ingat? Katanya pelan. Arif menjawab dengan suara yang sangat hati-hati. Karena Bu masih kecil. Dan Bu dipaksa lupa. Angelika menunduk, menatap surat itu lagi. Ada bagian yang membuat dadanya seperti diperas. Di surat itu tertulis juga satu kalimat dari sang kiai, bahwa surat ini akan disimpan sampai waktu yang tepat. Karena jika dibuka terlalu cepat, orang yang jahat akan lebih dulu menutup jejak. Angelika menarik napas, lalu memaksa dirinya membaca bagian terakhir. Di bagian akhir, kiai itu menulis bahwa orang yang mengantar surat ini adalah santri yang ia percaya, bukan karena santri itu pintar, tapi karena santri itu tidak punya kepentingan selain amanah. Kiai itu meminta Angelika berhati-hati, karena pengkhianatan paling tajam sering datang dari orang yang paling dekat. Angelika meletakkan surat itu pelan. Tangannya gemetar sampai ujung jari. Ia berdiri, tapi tubuhnya goyah. Arif refleks maju satu langkah, ingin menahan, namun ia berhenti karena takut dianggap lancang. Angelika menahan meja, menunduk, seolah lantai bergerak. Aku percaya dia, ucapnya, suaranya serak. Arif menunduk. Ia tidak berkata buruk tentang Raka. Ia hanya berkata pelan, saya tidak datang untuk menambah sakit. Bu. Saya datang untuk menyampaikan. Angelika menatap Arif lama. Matanya merah, tapi ia menahan air mata seperti menahan harga diri. Angelika mengambil surat itu lagi, menyelipkannya ke dalam map. Ia berdiri lebih tegak, memaksa tubuhnya patuh pada wibawa yang sudah lama ia bangun. Arif, katanya, suaranya kembali tegas, tapi getarnya masih ada. Arif mengangguk. Angelika melanjutkan, mulai hari ini, kamu jangan pergi sendiri kemana-mana. Kamu ikut aku. Dan kamu jangan bicara pada siapapun, terutama pada Raka. Arif menunduk. Baik, Bu. Angelika berjalan keluar ruang arsip. Langkahnya tidak cepat, tapi tiap langkah terasa berat. Seperti ia sedang membawa masa lalu yang baru saja kembali menabraknya. Di belakangnya, Arif mengikuti dengan jarak sopan, memegang tas hitamnya, dan menahan napas agar tidak terdengar seperti orang yang ikut runtuh. Di ujung lorong, suara tawa karyawan terdengar jauh, seolah kantor masih sama seperti kemarin. Tapi bagi Angelika, udara sudah berubah.
Semua dinding terasa punya rahasia. Semua senyum terasa bisa menyimpan pisau. Dan satu nama yang selama ini ia panggil keluarga, kini terdengar seperti bunyi yang paling menakutkan di kepalanya. Hari audit datang seperti palu yang jatuh tepat di atas kepala semua orang. Pagi itu kantor penuh dengan wajah tegang, kemeja yang disetrika rapi, dan kalimat-kalimat pendek yang diucapkan setengah berbisik. Beberapa staf membawa laptop, sebagian membawa map tebal, sebagian lagi membawa senyum yang dipaksakan. Angelika memasuki ruang rapat tanpa banyak suara. Tangannya kosong, tapi di dalam dadanya ia membawa surat yang tadi malam hampir membuatnya tumbang. Ia duduk di kursi utama, punggung tegak, tatapan lurus ke depan. Dari luar, ia tampak seperti perempuan yang siap mengendalikan segalanya. Tapi hanya Arif yang berdiri di dekat pintu tahu. Napas Angelika tidak setenang itu. Raka duduk di sisi kanan Angelika. Jaraknya dekat, terlalu dekat. Ia tersenyum hangat pada para auditor yang baru datang, menyalami mereka satu persatu, seperti tuan rumah yang paling pantas dipercaya. Ia sempat menepuk meja kecil di depan Angelika, gaya bercanda, seolah berkata semuanya aman di bawah kendalinya. Angelika tidak menoleh. Ia menatap layar presentasi yang masih hitam. Para auditor mulai membuka agenda. Mereka menyebut laporan, menyebut catatan transaksi, menyebut pemeriksaan aliran dana. Suara mereka datar, seperti dokter yang akan menyampaikan hasil yang tidak bisa ditawar. Raka yang paling aktif bicara. Ia menjelaskan struktur perusahaan, menyebut pertumbuhan, menyebut langkah efisiensi, menyebut pembenahan yang katanya sudah dilakukan sejak lama. Kata-katanya mengalir mulus, seperti air yang sudah lama latihan mencari celah. Arif berdiri di luar garis rapat. Ia hanya ofesbu. Ia tidak seharusnya ada di sana. Banyak mata memandangnya sinis, seolah ia hanya gangguan yang tidak tahu tempat. Raka menoleh pada Arif sebentar. Senyumnya tetap ramah, tapi matanya tajam. Tatapan yang berkata, kamu tidak punya posisi. Kamu tidak punya suara. Namun Angelika mengangkat tangannya. Suasana langsung sunyi. Angelika menatap para auditor. Suaranya pelan, tapi jelas. Ia berkata sebelum audit berjalan lebih jauh, ia ingin ada satu tambahan yang harus diperiksa. Raka tertawa kecil, halus. Ia bilang, kalau ada tambahan, cukup ia serahkan nanti setelah rapat, agar rapat tidak terganggu. Angelika menoleh pelan ke arah Raka. Untuk pertama kalinya di ruang itu, tatapan Angelika tidak seperti biasa. Tatapan itu seperti pisau yang sudah lama disimpan, kini akhirnya keluar dari sarung. Angelika memanggil nama Arif. Semua orang menoleh bersamaan. Beberapa wajah terkejut, beberapa wajah menahan tawa. Ada yang berbisik, ofesbu itu mau diapakan di rapat audit. Arif maju pelan, menunduk sopan. Tangannya membawa map sederhana yang kertasnya tidak terlihat mewah, tapi isinya membuat dadanya terasa panas. Ia berdiri di samping Angelika, menunggu isyarat. Raka mengangkat alis, masih tersenyum. Ia berkata, ini rapat serius, bukan tempat untuk drama. Angelika tidak menjawab sindiran itu. Ia hanya berkata pada Arif, serahkan. Arif memberikan map itu pada auditor utama dengan dua tangan. Auditor itu membuka, membaca, lalu alisnya perlahan naik. Ia membaca lagi, lebih teliti. Suasana ruang rapat berubah. Seolah udara menebal. Dokumen itu bukan sekadar catatan. Di dalamnya ada salinan perbandingan tanda tangan, perbandingan stempel, perbedaan tanggal cetak, dan daftar pergerakan berkas yang Arif catat diam-diam. Ada juga foto hasil cetak ulang yang memperlihatkan detail kecil, garis yang terlalu tebal pada stempel tertentu, dan urutan nomor yang melompat tidak wajar. Arif tidak menyebut nama siapapun. Ia hanya menyusun fakta kecil yang selama ini dianggap tidak penting. Auditor utama memanggil dua auditor lain untuk melihat. Mereka berdiskusi pelan, lalu menatap Raka. Raka masih tersenyum, tapi senyumnya mulai kaku. Ia berkata, itu pasti salah paham. Ia menoleh ke Angelika, mencoba menahan situasi dengan nada lembut. Seolah ia sedang melindungi Angelika dari kesalahan karyawan rendahan. Angelika menatap Raka tanpa berkedip. Lalu ia berkata tenang, saya juga ingin yakin itu salah paham. Karena itu saya minta audit memeriksa semua, termasuk bagian yang selama ini kamu pegang. Kalimat itu membuat beberapa orang menelan ludah. Raka tertawa kecil lagi, tapi kali ini suaranya tidak sehangat tadi. Ia mengangkat kedua telapak tangan, seolah santai,
Seolah tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia bilang, silakan. Ia tidak pernah main-main. Auditor mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan mereka tajam dan berlapis. Mereka meminta akses tambahan, meminta log dokumen, meminta jejak transaksi. Mereka meminta data yang biasanya tidak diminta di awal. Raka menjawab cepat. Tapi semakin ia menjawab, semakin ia terlihat seperti orang yang menutup lubang dengan tangan kosong. Angelika memperhatikan setiap kata. Ia tidak memotong, tapi matanya mencatat. Lalu auditor menyebut satu nama proyek yang tidak ada di daftar. Satu aliran dana yang seharusnya tidak muncul. Angkanya tidak besar dibanding total perusahaan, tapi jalannya aneh. Terlalu rapi untuk kebetulan. Raka menelan napas, lalu berusaha tersenyum. Ia bilang itu biaya operasional kecil, bisa dijelaskan nanti. Angelika mencondongkan tubuh sedikit, suaranya turun. Bukan marah, tapi lebih menakutkan daripada marah. Jelaskan sekarang. Raka menoleh cepat, seperti mencari pegangan. Matanya sempat melirik Arif. Hanya sepersekian detik, tapi Arif menangkapnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan meremehkan. Itu tatapan orang yang baru sadar ada batu kecil yang bisa merobohkan menara. Auditor meminta Raka menyerahkan akses dokumen asli. Raka berkata akses itu dipegang tim lain. Auditor meminta nama tim itu. Raka menyebut nama staf yang tidak ada di ruang rapat. Angelika memanggil staf itu lewat telepon. Staf itu menjawab gugup, berkata ia tidak pernah memegang akses tersebut, bahkan tidak pernah diminta. Raka masih duduk, tapi punggungnya mulai miring, seperti kursinya mendadak tidak kuat menahan beban. Angelika menatap para auditor, lalu berkata, saya ingin rapat ini dilanjut dengan pemeriksaan tambahan. Dan saya ingin satu hal dicatat, semua akses yang terkait harus dibekukan sampai audit selesai. Auditor mengangguk. Raka berusaha tersenyum, tapi kali ini bibirnya tidak patuh. Arif berdiri tenang di samping kursi, menunduk, seperti biasa. Namun di dalam dadanya ada getar yang sulit ia jelaskan. Ia tidak bahagia melihat orang jatuh. Ia hanya merasa amanah gurunya perlahan membuka jalan. Angelika menatap meja rapat, menatap tumpukan berkas, lalu menatap Arif sebentar. Tatapannya singkat, tapi Arif tahu, ini bukan lagi tatapan curiga. Ini tatapan seseorang yang akhirnya sadar, orang kecil yang ia ragukan justru membawa kebenaran yang selama ini tidak bisa ia lihat. Di luar ruangan, suara kantor tetap berjalan. Orang-orang mengetik, printer berputar, telepon berdering. Tapi di dalam ruang rapat, satu kepercayaan yang lama dibangun mulai retak. Dan semua orang merasakannya tanpa perlu ada yang berani bicara keras. Rapat audit selesai tanpa tepuk tangan. Tidak ada senyum kemenangan. Yang tersisa hanya wajah-wajah yang kehilangan warna, dan suara kursi bergeser pelan seperti orang tidak ingin menarik perhatian. Auditor meminta beberapa data tambahan, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah tenang, seolah mereka baru saja melihat sesuatu yang sudah lama busuk tapi baru sekarang terlihat. Raka berdiri paling akhir. Ia masih mencoba memakai senyum yang sama, tapi senyum itu seperti kertas basah. Ia mendekati Angelika dengan nada lembut, meminta bicara empat mata. Angelika tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menutup map audit, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Arif mengikuti dari belakang, menjaga jarak sopan. Lorong kantor terasa panjang. Lampu putih memantul di lantai yang mengkilap, tapi pantulan itu tidak membuat siapapun terlihat lebih baik. Angelika berhenti di depan pintu gudang. Tangannya terangkat, lalu turun lagi, seperti ia ragu apakah tempat ini pantas jadi saksi percakapan yang akan ia lakukan. Akhirnya ia membuka pintu. Di dalam, gudang tetap sama. Rak besi, kardus, alat pel, bau sabun. Namun bagi Angelika, gudang ini tidak lagi sekadar ruangan kotor. Gudang ini seperti tempat Allah menyimpan jawaban untuk orang yang terlalu lama menutup telinga. Angelika masuk, menutup pintu rapat. Ia menaruh map audit di atas tumpukan kardus, lalu menoleh ke Arif. Matanya tajam, tapi lelahnya tidak bisa disembunyikan. Kamu duduk, katanya. Arif menunduk, lalu duduk di lantai, di sudut yang sama seperti malam pertama. Ia tidak bertanya kenapa. Ia hanya patuh. Angelika tidak duduk. Ia berdiri, menyandarkan punggung pada rak. Menatap Arif seolah ingin menembus sampai isi pikirannya. Aku sudah mulai lihat polanya, ucap Angelika pelan. Aku sudah mulai lihat siapa yang berusaha menutup jejak. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal.
Arif menunduk, menunggu. Angelika mendekat satu langkah. Suaranya turun, seperti takut dinding mendengar. Malam pertama itu, kamu minta tidur di gudang. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Kenapa kamu memilih gudang? Kenapa tidak cari tempat lain? Arif menarik napas panjang. Ini bagian yang paling ia hindari, bukan karena ia malu, tapi karena ia tahu ini bisa terdengar seperti permainan. Padahal ia tidak pernah ingin mempermainkan siapapun. Ia mengangkat kepala sedikit, menatap lantai di depan Angelika, bukan mata Angelika. Saya minta maaf, Bu, ucapnya. Angelika mengerutkan kening. Aku tidak tanya maaf. Aku tanya alasan. Arif menggenggam tas hitamnya yang ia taruh di samping. Jemarinya menekan kain tas itu, seperti sedang menahan getar. Saya datang ke sini bukan cuma cari kerja, Bu, katanya pelan. Saya datang karena amanah guru saya. Angelika tidak bicara. Arif melanjutkan, suaranya tetap pelan, tapi lebih jelas. Guru saya menyebut nama Bu. Guru saya bilang, Bu ada di gedung ini. Tapi saya tidak punya cara untuk bertemu. Arif menelan ludah. Kalau saya datang sebagai tamu, saya akan ditahan satpam. Kalau saya datang membawa surat dan menyebut nama Bu, orang-orang akan mengira saya penipu. Saya orang miskin, Bu. Biasanya orang miskin tidak dipercaya kalau membawa sesuatu yang besar. Angelika menatapnya tanpa berkedip. Arif menarik napas lagi, lalu berkata bagian yang paling berat. Malam itu saya sengaja minta tidur di gudang supaya Bu turun sendiri. Hening. Angelika seperti tidak bergerak. Ia berdiri kaku, seolah kalimat itu menamparnya bukan dengan keras, tapi dengan jujur yang tidak bisa ditolak. Arif buru-buru menunduk lebih dalam. Saya tidak berniat buruk. Saya hanya takut amanah itu tidak sampai. Guru saya sudah wafat. Ibu saya sakit. Saya merasa waktu saya sempit. Saya butuh cara yang tidak membuat saya diusir sebelum bicara. Angelika menatap kardus-kardus di lantai, lalu menatap Arif lagi. Di matanya ada marah yang muncul sebentar, tapi marah itu cepat berubah jadi sesuatu yang lebih menyakitkan. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Katanya pelan. Kamu membuat aku merasa dikendalikan. Arif mengangguk. Saya sadar, Bu. Dan saya minta maaf. Angelika berjalan pelan mendekat, berhenti tepat di depan Arif. Ia menatap Arif seperti orang menatap cermin yang memantulkan sisi dirinya yang tidak ia suka. Kenapa kamu yakin aku akan turun? Tanya Angelika. Arif menjawab jujur. Karena saya dengar Bu tidak suka ada sesuatu di gedung ini yang tidak Bu kendalikan. Angelika menutup mata sebentar. Kalimat itu benar, dan kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada fitnah. Arif melanjutkan, lebih pelan. Gudang ini tempat paling bawah, Bu. Tempat yang biasanya orang kaya tidak mau lihat. Saya pikir, kalau ada pemilik perusahaan yang mau turun ke gudang, berarti dia orang yang mau melihat semua. Saya berharap Bu seperti itu. Angelika membuka mata. Matanya memerah, tapi ia menahan. Ia menoleh sebentar, seperti mencari udara. Arif mengangkat wajah sedikit, suaranya lirih. Dan waktu Bu benar-benar turun, saya tahu, saya tidak salah berharap. Angelika tidak langsung menjawab. Ia mengambil map audit, membuka bagian yang berisi surat dari Kiai. Ia menatapnya lama, lalu menutup lagi. Arif, ucap Angelika, suaranya serak tapi tegas. Kamu menolong aku hari ini. Tapi kamu juga membuka sesuatu yang selama ini aku kubur. Arif menunduk. Ia tidak merasa menolong. Ia hanya menyampaikan amanah. Angelika menatap tas hitam Arif, lalu bertanya pelan, nyaris berbisik. Kamu punya apa lagi selain surat itu? Arif ragu sebentar. Lalu ia membuka tasnya lagi, mengeluarkan satu amplop kecil yang berbeda dari yang lain. Amplop itu berisi catatan rumah sakit, resep, dan daftar biaya obat. Ini ibu saya, katanya. Saya tidak pernah bilang ke siapapun. Saya cuma ingin ibu saya sembuh. Bu. Angelika menatap kertas itu, dan untuk pertama kalinya sejak rapat audit, napasnya benar-benar berubah. Ia menelan sesuatu di tenggorokan, lalu menaruh kembali kertas itu dengan hati-hati, seolah takut merobeknya. Angelika berdiri tegak lagi, tapi kali ini bukan karena gengsi. Ia berdiri seperti orang yang baru saja melihat betapa kecilnya manusia di hadapan rasa sakit orang lain. Kamu tidak minta apa-apa dari aku? Katanya pelan. Arif menggeleng. Angelika menatap pintu gudang, lalu kembali menatap Arif.
Suaranya rendah. Kalau begitu, mulai malam ini kamu tidak tidur di gudang lagi. Arif terkejut sedikit, tapi tidak berani bicara. Angelika melanjutkan, masih pelan, tapi jelas. Aku akan pastikan kamu punya tempat yang layak. Dan soal ibumu, aku akan bantu. Bukan karena aku kasihan. Tapi karena aku tidak mau lagi hidup di atas kebohongan dan membiarkan orang yang benar menderita. Arif menunduk dalam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di dadanya, ada rasa hangat yang aneh, tapi juga takut. Takut bahwa semua ini akan dibayar dengan harga yang lebih besar. Angelika mengambil napas panjang, lalu berkata satu kalimat yang membuat gudang itu terasa seperti ruang pengakuan. Aku capek dikelilingi orang yang pura-pura baik. Dan kamu, Arif, terlalu jujur untuk dunia ini. Arif menunduk, tangannya memegang tas. Ia menahan getar di bibirnya, menahan air yang hampir jatuh, karena ia tidak ingin terlihat lemah di depan perempuan yang selama ini terlihat paling kuat. Di luar gudang, suara langkah orang lewat terdengar jauh. Namun pintu tetap tertutup. Dan di dalam gudang itu, dua orang yang berbeda dunia akhirnya berdiri pada sisi yang sama, tanpa perlu ada yang mengucapkan kata percaya. Malam itu kota terasa lebih sunyi dari biasanya, padahal lampu-lampu masih menyala, kendaraan masih lewat, dan gedung-gedung masih berdiri sombong. Angelika duduk sendiri di mobil, menatap jalanan seperti orang yang baru selesai mimpi buruk tapi belum yakin sudah bangun. Arif duduk di kursi belakang, tas hitamnya di pangkuan, tangannya menggenggam resleting seperti kebiasaan lama yang belum bisa dilepas. Ia tidak tahu kemana mereka pergi. Angelika tidak banyak bicara sejak keluar dari gudang. Ia hanya memberi perintah singkat pada sopir, lalu mobil melaju. Mereka berhenti di depan sebuah klinik besar. Arif menatap papan nama, lalu menatap Angelika dengan ragu. Ia seperti ingin menolak sebelum diminta. Angelika turun lebih dulu, langkahnya tegas, namun wajahnya terlihat rapuh jika dilihat dari dekat. Masuk, kata Angelika. Arif menelan napas. Bu, saya tidak bisa bayar. Angelika menoleh, tatapannya tidak tajam seperti dulu. Tatapannya seperti orang yang menahan air mata agar tidak jatuh sia-sia. Kamu tidak diminta bayar, katanya. Jangan jadikan harga diri sebagai alasan ibumu tidak tertolong. Kalimat itu menusuk Arif. Ia terdiam. Ia ikut masuk. Di dalam klinik, Angelika berbicara dengan petugas tanpa ragu. Ia menyebut nama rumah sakit rujukan, menyebut dokter spesialis, menyebut jadwal pemeriksaan. Ia bergerak cepat seperti orang yang sudah biasa mengatur angka besar. Bedanya, malam ini ia mengatur sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan angka. Arif berdiri di sampingnya, merasa kecil, tapi juga merasa seperti ada tangan yang menahan punggungnya agar tidak jatuh. Setelah semuanya diatur, Angelika mengajak Arif keluar. Udara malam menyambut dengan angin tipis. Di bawah lampu parkiran, Angelika berdiri menghadap Arif. Kamu harus pulang ke tempat yang layak, katanya. Arif menunduk, suaranya pelan. Saya bisa tidur di gudang, Bu. Saya sudah biasa. Angelika menarik napas panjang. Kali ini napasnya berat, seperti orang menahan tangis lama. Kamu tidur di gudang karena kamu terpaksa, Arif. Bukan karena kamu pantas di sana. Arif menggigit bibir. Kata pantas membuat dadanya sesak. Ia selama ini merasa hidup hanya soal bertahan. Ia tidak pernah memikirkan kata pantas. Angelika melanjutkan, suaranya lebih pelan. Aku juga dulu pernah ada di tempat yang tidak pantas. Aku cuma pura-pura lupa, supaya aku bisa jadi kuat. Tapi ternyata yang aku bangun selama ini cuma tembok. Arif tidak berani menatap mata Angelika terlalu lama. Ia takut melihat air mata yang membuatnya ikut lemah. Angelika menoleh sebentar, seolah memastikan tidak ada orang yang mendengar. Lalu ia berkata pelan, kalimat yang selama ini tidak pernah keluar dari mulutnya pada siapapun. Aku takut, Arif. Arif mengangkat kepala sedikit, terkejut. Angelika menatap jauh. Aku takut semua ini benar. Aku takut orang yang aku panggil keluarga ternyata orang yang paling ingin aku hilang. Aku takut aku selama ini hidup di atas kebohongan. Arif menunduk lagi. Ia tidak tahu cara menghibur orang kaya yang hatinya hancur. Ia hanya tahu satu cara yang ia pelajari sejak mondok. Menjaga adab saat orang sedang jatuh. Arif berkata pelan. Kalau Bu sudah tahu kebenaran, berarti Allah sedang kasih jalan untuk Bu keluar. Angelika menutup mata sebentar. Kata Allah membuat dadanya seperti ditarik ke tempat yang lebih tenang,
walau luka masih ada. Ponsel Angelika bergetar. Ia melihat layar. Nama Raka muncul. Angelika tidak mengangkat. Tangannya menggenggam ponsel sampai ruasnya memutih. Ia mematikan layar, lalu memasukkan ponsel ke saku. Kamu tidak perlu takut, kata Angelika pada Arif. Yang perlu takut itu orang yang selama ini main di belakangku. Arif terdiam. Ia tidak suka kata main, tapi ia mengerti maksudnya. Ini sudah bukan sekadar masalah kantor. Ini masalah hidup. Mereka kembali ke mobil. Di perjalanan, Angelika meminta sopir berhenti sebentar di sebuah tempat sederhana. Ia menyuruh Arif turun. Di sana ada rumah kecil kontrakan yang bersih. Tidak mewah, tapi hangat. Ada kasur, ada kipas, ada dapur kecil. Angelika menyerahkan kunci pada Arif. Ini sementara. Sampai ibumu membaik. Sampai kamu berdiri lebih tenang, katanya. Arif menatap kunci itu lama. Tangannya gemetar. Ia ingin menolak, tapi ia teringat wajah ibunya yang makin pucat tiap kali ia pulang kampung. Ia teringat surat-surat yang ia tulis karena tidak sanggup menelpon. Ia teringat doanya sendiri di gudang, memohon satu malam saja agar ia bertahan. Arif menunduk dalam. Terima kasih, Bu. Angelika menggeleng pelan. Jangan bilang terima kasih. Aku yang seharusnya bilang itu. Arif menatap Angelika, bingung. Angelika menatap kembali. Suaranya turun, jauh lebih manusia daripada biasanya. Kalau kamu tidak datang, aku mungkin masih percaya pada senyum palsu. Kalau kamu tidak nekat tidur di gudang, aku mungkin masih hidup tanpa pernah tahu siapa aku. Arif memegang kunci itu erat. Seolah itu bukan kunci rumah, tapi kunci hidup yang baru saja dibukakan. Angelika melangkah mundur satu langkah, seperti ingin pergi, tapi ia berhenti. Ia menatap Arif sekali lagi. Aku tidak minta kamu jadi orangku, Arif. Aku cuma minta kamu tetap jadi dirimu. Tetap ingatkan aku, kalau aku mulai kembali jadi dingin. Arif menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan. Angelika masuk mobil lagi. Mobil melaju menjauh. Arif berdiri di depan kontrakan kecil itu, menatap lampu jalan yang bergetar oleh angin. Ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia kenal, rasa aman. Ia membuka pintu, masuk, duduk di lantai, lalu memeluk tas hitamnya sekali lagi. Namun pelukannya kali ini tidak seperti dulu. Tidak seperti pelukan orang yang takut kehilangan. Pelukan itu seperti pelukan orang yang akhirnya bisa bernapas. Di sisi lain kota, Angelika berdiri di depan jendela apartemennya. Ia memandang gedung kantornya dari jauh. Gudang kecil itu tidak terlihat dari sini. Tapi Angelika tahu, di tempat yang paling bawah itulah hidupnya baru saja berubah arah. Ia menutup mata, lalu berbisik. Sangat pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Allah, kalau ini jalan untuk aku kembali jadi manusia, jangan biarkan aku mundur. Dan malam itu, tanpa ada tepuk tangan, tanpa ada pengumuman, dua orang yang berbeda dunia mulai berjalan di arah yang sama. Satu membawa adab, satu membawa keberanian yang baru lahir.